sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Jakarta memasuki ruang paripurna. Pak Basuki. Dihormati, rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dipimpin oleh yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Pria Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini, Rabu 4 Desember 2013, adalah dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan menyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur DKI Jakarta dan segenap jajaran, yang terhormat para anggota DPR RI Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat DRI Wakil Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota Muspida atau yang mewakili, yang terhormat para pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang dihormati. Mengawali rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan perkenannya kita semua dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita mendengarkan dan mencermati penyampaian pemandangan partisipasi terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Kemudian perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran seluruh hadirin telah memenuhi undangan ini. Rapat DPRD hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam rapat paripurna Desember 2013 kemarin, Saudara Gubernur Provinsi telah menyampaikan pidatonya mengenai Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Selanjutnya, sesuai dengan jadwal pembahasan yang telah ditetapkan, fraksi-fraksi telah melakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Hasil penelitian dan pembahasan fraksi-fraksi pada hari ini akan sampai bentuk pemandangan umum fraksi-fraksi yang sebentar lagi akan kita dengar bersama. Dan hadirin yang kami hormati, demikian kami dalam mengawali rapat paripurna ini. Selanjutnya kita dengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi yang diawali oleh fraksi Partai
Persatuan yang akan disampaikan oleh Saudara Haji Maknur Tindoan SH. Silakan. Pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014 disampaikan oleh Haji Maknur Tindoan SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat, yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, terhormat para anggota Musbida dan para Pemda Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan bertemu pada rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Selawat dan salam juga tak lupa kami sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh teladan dan pembawa risalah kebenaran. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, pada penyampaian pemandangan umum fraksi ini, sebelum menyentuh substansi pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2014, terlebih dahulu fraksi P3 menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan proses pembahasan rancangan APBD tahun 2014. Antara lain, 1. Pembahasan rancangan perda tentang APBD tahun anggaran 2014 saat ini dibahas dalam rentang waktu yang sudah masuk injury time. Praktisnya hanya tinggal 15 hari. Walaupun dalam prosesnya telah ada pembahasan pendahuluan yang hasilnya masih berbentuk KUA dan PPAS. Menurut pendapat fraksi 3, dengan waktu yang sangat pendek dan sempit ini, pembahasan APBD akan memeras energi lebih dari waktu, tenaga, dan pikiran. 2. Dalam masa injury time ini, fraksi P3 berharap pendekatan pembahasan rancangan perda APBD tahun 2014 ini jangan dilakukan hanya semata-mata untuk melunasi kewajiban konstitusional dari DPRD dan pemerintah DKI Jakarta semata. Niat dan pikiran yang demikian itu harus dibuang jauh-jauh. Justru menurut hemat fraksi P3, di masa injury time ini, pembahasan rancangan perda APBD tahun 2014 ini lebih fokus, ringkas dan padat dengan program dan timetable yang jelas, sehingga APBD sebagai instrumen pertumbuhan perekonomian dapat benar-benar nyata dirasakan. 3. Pembahasan rancangan perda APBD tahun 2014 ini bagi DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2009-2014 merupakan masa terakhir membahas rancangan perda tentang APBD, karena September 2014 sudah ditetapkan dan dilantik 106 anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang baru untuk periode 2014-2019. Oleh karena itu, fraksi P3 mendorong agar kualitas dan produk legislasi kali ini adalah perda yang betul-betul dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan proposal fiskal untuk mewujudkan Jakarta baru. Para pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, patut fraksi P3 sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Gubernur atas pidato penyampaian rancangan perda tentang APBD tahun 2014. Walaupun disampaikan dalam masa injury time dari waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi fraksi P3 sesuatu kejadian atau
peristiwa, pasti ada hikmah di balik peristiwa itu. Itu juga terhadap pembahasan rancangan Perda APBD tahun 2014 yang sedikit agak terlambat ini. Ini suatu hikmah bagi kita semua, karena secara makroekonomi, pembahasan rancangan Perda tentang APBD ini dilakukan dalam situasi dan kondisi di mana perekonomian nasional bahkan global sedang menghadapi fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak stabil, khususnya mata uang rupiah terhadap dolar dan mata uang asing lainnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam 2 bulan terakhir ini nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang luar biasa. Rupiah terperosok hingga menyentuh 12.000 rupiah per 1 dolar Amerika. Jika pelemahan ini terus berlanjut, akan berdampak kenaikan harga-harga dan akhirnya akan mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi. Mengkaji pidato Saudara Gubernur, fraksi P3 berpendapat apa yang Saudara Gubernur sampaikan sepertinya paradoks dengan situasi dan kondisi makroekonomi yang sedang terjadi saat ini. Menurut hemat fraksi P3, pada tahun 2014 perekonomian DKI Jakarta akan mengalami kelambanan, tingkat inflasi yang tinggi dan pengangguran yang bertambah. Semua itu akan melemahkan daya beli masyarakat. Apalagi akhir-akhir ini tuntutan para buruh akan peningkatan UMR masih terus berlanjut, belum ada solusi yang terbaik baik untuk para pengusaha maupun buruh. Oleh karena itu, fraksi P3 berharap agar Saudara Gubernur dapat mengkaji kembali asumsi-asumsi makroekonomi sehingga secara teknis APBD 2014 nantinya dapat menghindari stagnasi perekonomian DKI Jakarta. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, volume APBD tahun 2014 ditargetkan totalnya mencapai 69,50 triliun, meningkat sebesar 38,70% dibandingkan dengan APBD perubahan tahun 2013 yang besarnya hanya 50,10 triliun. Peningkatan ini ditopang oleh peningkatan pendapatan yang mencapai 53,07%, di mana kontribusi terbesar dari pendapatan berasal dari pajak daerah dan dana perimbangan. Di satu sisi, peningkatan yang cukup fantastis dan signifikan ini baik dan menggembirakan. Ini menandakan potensi ekonomi dan perekonomian DKI Jakarta terus berkembang. Namun di sisi lain, seperti digambarkan dalam perspektif makroekonomi, fraksi P3 masih mengkhawatirkan kondisi perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2014. Data BPS dan Bank Indonesia menyampaikan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta lebih banyak ditopang dari sektor jasa, khususnya transportasi dan finansial, ketimbang dari sektor perdagangan dan sektor real. Sektor jasa dan finansial inilah yang biasanya sangat rentan dengan gejolak dan fluktuasi nilai rupiah. Situasi dan kondisi kebijakan ekonomi ini sedikit banyak akan mempengaruhi tingkat pendapatan, terutama dari pajak daerah dan bagi hasil pajak. Oleh karena itu, penetapan target peningkatan pendapatan yang mengandalkan sumber dari pajak daerah dan dana perimbangan perlu kehati-hatian dan kecermatan Saudara Gubernur. Apalagi bila fraksi P3 mengkaji rencana target pendapatan daerah yang bersumber pendapatan pajak reklame dan pajak parkir yang target penerimaannya meningkat 300% dan 200% lebih. Begitu juga dengan retribusi jasa umum, kenaikannya mencapai 1000% lebih. Sekali lagi, fraksi P3 memberikan apresiasi terhadap rencana kenaikan yang sangat fantastis ini. Namun bagi fraksi P3 ini menjadi kekhawatiran yang disebabkan 3 hal. Pertama, dengan kondisi makroekonomi yang masih mengganggu dunia usaha. Kedua, selama ini bagaimana kinerja SKPD yang terkait dengan pajak reklame, pajak parkir,
dan retribusi jasa umum. Dan ketiga, dilihat dari kinerja anggaran, penyerapan atau realisasi pendapatan belum menunjukkan kinerja yang optimal. Ini dapat dilihat realisasi pendapatan per Oktober 2013 baru mencapai 71,72%. Oleh karena itu, menurut pendapat fraksi P3, rencana pendapatan ini jangan sampai menjadi target yang dipaksakan. Untuk menghilangkan kekhawatiran fraksi P3, Saudara Gubernur dapat menjelaskan lebih detail metode dan strategi yang akan dilakukan dalam mengoptimalkan realisasi rencana tersebut. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, mengenai belanja daerah yang menurut pendapat fraksi P3 adalah merupakan penjabaran dan implementasi dari misi Saudara Gubernur untuk mewujudkan Jakarta Baru. Maka dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD tahun 2014 ini, fraksi P3 menyarankan agar belanja daerah difokuskan pada program-program yang prioritas dalam rangka mempercepat terwujudnya misi Jakarta Baru. Perlu diingat bahwa rancangan Perda APBD tahun 2014 dengan alokasi anggaran belanja mencapai 62,86 triliun adalah fase kedua dari kepemimpinan Saudara Gubernur untuk memberikan atau mewujudkan harapan-harapan masyarakat Jakarta akan sebuah kota yang nyaman dan sejahtera untuk semua. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, fraksi P3 menyarankan dan mendorong Saudara Gubernur melakukan langkah dan kebijakan yang radikal terhadap program-program pembangunan di DKI Jakarta. Hal ini mungkin agak sedikit di luar kebiasaan nomenklatur dari ketentuan atau peraturan penyusunan APBD. Dan menurut hemat fraksi P3, Saudara Gubernur memiliki talenta untuk menuju suatu perubahan yang berarti. Jangan sampai pada tahun kedua periode kepemimpinan Saudara Gubernur, pekerjaan rumah kepemimpinan DKI Jakarta belum dapat diselesaikan, justru akan ditambah dengan pekerjaan rumah yang baru. Sebagai catatan akhir dalam pembahasan ini, fraksi P3 mengingatkan kepada Saudara Gubernur agar semakin besar volume APBD Provinsi DKI Jakarta, justru jangan diiringi dengan silpa yang juga terus semakin besar. Silpa yang sedemikian besar memberi kesan bahwa program-program pembangunan yang telah ditetapkan itu dibuat tanpa perencanaan yang matang karena tidak atau belum dapat dilaksanakan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian penyampaian pemandangan umum fraksi P3 terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Terhadap masalah-masalah yang belum terangkum dalam penyampaian pemandangan umum fraksi ini akan disampaikan lebih lanjut dalam rapat-rapat kerja dengan dinas terkait. Akhirnya, pada pimpinan rapat dan anggota dewan serta hadirin yang kami hormati, fraksi P3 mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kesabarannya dalam mendengarkan pemandangan umum fraksi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin serta meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. Amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 4 Desember 2013. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Haji Makmur Tidwan SH ditandatangani, Sekretaris Haji Abdul Aziz SD ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Pemandangan umum yang kedua dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang akan disampaikan oleh Saudara Insinyur Haji Muhammad Sanusi.
Kami persilakan. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur yang diwakili oleh Pak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan hadirin yang kami hormati. Salam Indonesia Raya. Teriring salam dan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan tugas serta aktivitas sehari-hari, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara rapat paripurna Dewan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah atau Raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, dalam rangka pengajuan Raperda APBD tahun 2014, kami dari fraksi Gerindra DKI Jakarta memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian Raperda APBD DKI Jakarta tahun 2014. Untuk itu, kami memahami bahwasanya hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemenuhan kewajiban pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap peningkatan pembangunan daerah baik di bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana serta perekonomian yang berbasis pada kerakyatan di Provinsi DKI Jakarta. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, dalam 3 hal kebijakan umum yang menjadi prioritas dalam rancangan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, kami dari fraksi Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendorong semaksimal mungkin guna menjadikan kebijakan tersebut agar dapat diimplementasikan secara optimal, seoptimal mungkin serta terus ditingkatkan kembali dalam manajemen pengelolaan maupun evaluasi kinerjanya. Seiring dalam pencapaian misi pemerintah daerah DKI Jakarta yang menjadikan Jakarta sebagai kota yang aman, tentram, modern, dalam hal ini juga merupakan tugas kita bersama dalam mewujudkan serta menjawab semua persoalan permasalahan yang ada di sekitar kita. Kami dari fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta setelah melakukan pembahasan internal fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jakarta mengenai program Raperda APBD DKI Jakarta tahun 2014 ini, kami memberikan beberapa catatan kritis guna sebagai referensi bagi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta ke depan dalam mewujudkan Jakarta baru yang sesuai dengan visi dan misinya. Berikut beberapa hal pandangan kami yang dianggap perlu dan mohon segera Saudara Gubernur untuk ditanggapi. Pertama, pada kebijakan pendapatan daerah, pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta Jakarta harus bisa memaksimalkan pendapatan daerah atau PAD yang telah ditargetkan mencapai 69,5 triliun atau meningkat 38,7% dari angka APBD perubahan tahun 2013 sebesar 50,1 triliun, maka pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta diperlukan lagi untuk kerja ekstra yang sangat keras. Kedua, dalam penyerapannya, pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta harus bisa well planning dalam proses tender untuk proyek-proyek unggulan dapat dilakukan di awal tahun, bila perlu dengan menggunakan turnkey project atau pembayaran hanya dilakukan jika pekerjaan telah selesai. Sebab hal tersebut tidaklah sulit di samping banyak kontraktor-kontraktor yang mampu dan handal, sehingga untuk pekerjaan fisik bisa dimulai dari awal tahun tanpa harus menunggu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah masuk terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan guna dalam pekerjaan serta pengawalannya bisa lebih baik dan berkualitas. Dan juga untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan fisik yang berada di akhir tahun, di mana pada musim penghujan
pengontrolan pekerjaan sangat sulit dilakukan sehingga mengakibatkan berkurangnya kualitas dan pengawasan. Mohon tanggapan. Ketiga, terkait perusahaan daerah yang hingga saat ini tidak memberikan kontribusi dan hanya menjadi beban daerah, perlu ditinjau kembali keberadaannya. Perlunya penambahan unsur independen atau profesional yang cocok untuk menyehatkan perusahaan daerah, baik di jajaran direksi maupun komisaris. Kemudian juga perlunya pembatasan personal birokrasi yang ditugasi untuk komisioner perusahaan daerah, sehingga bisa lebih serius memikirkan perkembangan perusahaan, sehingga tidak menimbulkan citra negatif seakan-akan BUMD adalah sarana akomodasi pejabat yang untuk memperoleh penghasilan tambahan atau jabatan strategis pasca pensiun. Mohon tanggapan. Keempat, mengenai pencapaian visi menjadikan Jakarta Baru sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah yang menahun, maka kami dari fraksi Gerindra DKI Jakarta menyoroti pada sistem transportasi massal. Dalam hal ini kami menghimbau kepada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta untuk terus meningkatkan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimum atau SPM. Seharusnya perlunya diadakan penambahan jumlah armada seperti busway, kopaja, dan angkutan terbatas terintegritas dengan busway atau APTB, sehingga hal ini dapat membantu dan mengurangi permasalahan kemacetan yang menjadi persoalan pokok di Jakarta, serta sebagai pemenuhan kebutuhan transportasi massal yang layak bagi warga Jakarta. Mohon tanggapan. Kelima, mengenai terwujudnya misi menjamin kesediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota DKI Jakarta, diantaranya pengadaan lahan untuk lokasi rumah susun atau rusun, atau pembangunan rusunawa yang terpadu dan terintegrasi dengan pasar. Kami fraksi Gerindra DKI Jakarta sangat setuju untuk mendorong terjaminnya pedagang lama, baik yang telah menempati kios-kios di Pasar Jaya maupun di lokasi binaan mendapat jaminan untuk menempati rusunawa yang terpadu, terintegrasi dengan fasilitas pasar yang aman, nyaman, serta sesuai dengan yang diharapkan oleh pedagang. Mohon tanggapan dan penjelasan. Keenam, terwujudnya pencapaian misi dalam pembangunan pemerintahan yang bersih, transparan, serta birokrasi dalam pelayanan publik, kami mencermati pada aspek pendidikan, terutama mengenai Kartu Jakarta Pintar atau KJP. Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pendidikan diharapkan lebih serius dalam pengawasan proses realisasinya, dan dipastikan benar-benar pemanfaatannya dapat menunjang peningkatan prestasi belajar peserta didik. Dengan demikian, keluhan atau masalah dari orang tua peserta didik mengenai masih adanya intervensi pengguna KJP oleh pihak sekolah tidak terulang kembali. Mohon penjelasan. Ketujuh, dalam pencapaian misi membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota, dan untuk itu kami dari fraksi Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta juga perlu mengingatkan masih perlunya meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan berkualitas pada gelanggang olahraga atau GOR dan stadion-stadion sepak bola lainnya yang berada di wilayah DKI Jakarta. Tidak hanya memfokuskan pada stadion BMW saja, akan tetapi stadion sepak bola GOR lainnya dapat diperhatikan agar lebih tertata rapi dan modern. Tidak terlihat pada saat ini di mana banyak tempat-tempat olahraga seperti stadion sepak bola maupun GOR yang sudah tidak layak digunakan dan telah dijadikan tempat-tempat yang tidak sebagaimana mestinya, terutama pada fasilitas stadion sepak bola dan GOR sebagai tempat interaktif olahraga pemuda yang harus lebih diperhatikan. Hal tersebut kami sarankan guna meningkatkan aktivitas pemuda dan olahraga serta terciptanya ruang terbuka hijau yang terintegrasi di dalamnya, benar-benar dapat memberikan kesehatan jasmani rohani bagi warga DKI Jakarta, khususnya bagi remaja dan pemuda, sehingga terhindar dari kegiatan negatif serta tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, serta hal-hal negatif lainnya. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, dalam hal pembahasan serta realisasi Raperda APBD tahun anggaran 2014, kami menghimbau kepada saudara gubernur harus dapat meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, terutama dedicated program atau program pro rakyat yang berhubungan dengan masyarakat dasar, juga penyerapan anggaran harus dapat lebih dimaksimalkan untuk direalisasikan. Demikian penyampaian pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta terhadap Raperda APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Atas perhatian dan kerjasamanya seluruh pihak, terutama rekan-rekan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, LSM, wartawan, dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat dalam proses pengantaran
pembahasan Raperda APBD ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan bimbingan dan petunjuknya pada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salam Indonesia Raya. Fraksi Gerindra DPRD DKI Provinsi Jakarta, Ketua Insinyur Haji Muhammad Sanusi ditandatangani dan Sekretaris S. Andika ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Pemandangan umum yang ketiga dari fraksi Partai Hanura Damai Sejahtera yang akan disampaikan oleh Saudara Dr. Andes Rukun Santoso, MM, MSI. Kami persilakan. Pemandangan umum fraksi Hanura Damai Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014 disampaikan oleh Dr. Andes Haji Rukun Santoso, MMMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Saudara para anggota Musbida Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Saudara para pimpinan partai politik dan rekan-rekan anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah dan rahmat serta kesehatan yang telah diberikan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi Hanura Damai Sejahtera ingin memberikan masukan kepada Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar dalam menyampaikan statement-statement harus lebih arif dan bijaksana, agar terjaga kerjasama yang baik dan harmonis antara eksekutif dan legislatif, bahkan dengan masyarakat yang dipimpinnya. Karena itu setiap pernyataan dan sikap harus berdimensi edukasi dan keteladanan. Ada baiknya Saudara Wakil Gubernur meneladani sikap santun, bijak dan sangat bersahaja seperti yang senantiasa menjadi keseharian sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang semakin hari menambah simpati dan aspirasi tinggi dari masyarakat Jakarta. Selanjutnya, kami menyampaikan pemandangan umum fraksi Hanura Damai Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah tentang penetapan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014 sebagaimana yang disampaikan juga oleh fraksi-fraksi sebelumnya secara sistematis. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2014 diproyeksikan akan tumbuh sebesar 6,1 sampai 6,5%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang diproyeksikan 6,8 sampai 7,0%. Mohon penjelasan. Angka inflasi pada tahun 2014 akan berada pada kisaran 5,0 sampai 6,0%. Lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 yang diproyeksikan menjadi 9 sampai 10%.
Namun, proyeksi inflasi pada tahun 2013 sesungguhnya adalah 5-6%. Mohon penjelasan. Apakah nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak menjadi salah satu indikator untuk pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 2014? Mohon penjelasan. Fraksi Hanura Damai Sejahtera akan menanggapi tentang pencapaian misi menjadi Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah. Pengembangan sistem transportasi. Dalam pengembangan sistem transportasi, fraksi Hanura Damai Sejahtera mengharapkan agar Pemprov DKI Jakarta membangun sistem yang terintegrasi dan berkualitas. Karena ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan dan kondisi angkutan umum sebagai bagian dari pelayanan dasar tentu sangat maksimal. Sistem transportasi negara maju tidak dikembangkan secara terpisah-pisah, melainkan satu kesatuan yang saling terintegrasi. MRT hanyalah moda. Untuk mendukung fungsi MRT diperlukan sistem transportasi terpadu, karena warga kota bergerak tidak hanya pada satu titik, melainkan melakukan pergerakan ke berbagai titik. Kesuksesan sistem transportasi terletak pada kemudahan warga melakukan perpindahan dari satu fungsi kawasan menuju lokasi lain dalam satu sistem transportasi yang murah, aman, cepat, terintegrasi. Mohon tanggapan. Antisipasi banjir, rob, dan genangan. Normalisasi kali Apuran dan pengadaan waduk yang terletak di Kelurahan Cengkareng Barat sangat dibutuhkan untuk meminimalisir banjir yang terjadi di Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, dan Tegar Alur. Pelebaran dan pengerukan kali yang terletak di RW 04 Kelurahan Pegadungan yang sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Jika tidak akan mengakibatkan wilayah RW 04 tersebut menjadi tempat dan sasaran penampung air. Hal tersebut diakibatkan oleh pengerukan yang dilakukan perumahan Citra 8, di mana menyebabkan lokasi perumahan Citra 8 lebih tinggi 1 meter dari wilayah RW 04 Kelurahan Pegadungan. Untuk meminimalisir banjir yang setiap tahun melanda Kembangan Utara dan Rawabuaya di Jakarta Barat, harus dibangun tanggul kali hulu Angke yang terletak antara RW 09 Kelurahan Kembangan Utara dan RW 10 Kelurahan Rawabuaya. Mohon perhatian. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota. Jalan di komplek perumahan Pesanggerahan Permai, Jalan Pesanggerahan Permai, RW 04 Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, yang hingga saat ini tidak pernah mengalami perbaikan. Seluruh jalan di Pedongkelan dalam atau Pedepekan Tumaritis dan sekitarnya, persisnya di RW 014 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, sejak jalan-jalan tersebut ada sudah 30 tahun lamanya tidak pernah diaspal. Mohon perhatian. Peningkatan kualitas dan kuantitas RDH. Dalam fraksi Hanura Damai Sejahtera sangat mendukung eksekutif dalam rangka melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau. Namun perlu diingatkan bahwa dalam rangka pembebasan lahan tersebut haruslah melakukan pendekatan yang baik dan sosialisasi kepada masyarakat setempat agar tidak menimbulkan permasalahan. Peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan adalah hal yang penting dan segera direalisasikan. Namun fraksi Hanura Damai Sejahtera menilai yang mendesak saat ini adalah penataan SDM dan kompetisi guru di berbagai jenjang dan level yang juga tidak semata seorang guru memiliki pengetahuan, tetapi terinternalisasi nilai-nilai dimensi edukasi terhadap siswanya. Mohon penjelasan. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Fraksi Hanura Damai Sejahtera menyerukan agar fasilitas KJS mendapat perhatian khusus di Pemprov untuk peningkatan kesiapan pelayanan, penyempurnaan, dan pemberlakuan pelayanan yang sama, karena
betapapun itu mereka pengguna KJS adalah memiliki hak yang sama seperti halnya kita. Fraksi Hanura Damai Sejahtera berharap kemauan baik dan kesadaran pemerintah atas hak-hak dasar masyarakat seperti ini adalah langkah mulia. Mohon penjelasan. Peningkatan pelayanan publik. Fraksi Hanura Damai Sejahtera menyarankan agar kinerja aparatura dan perangkat di bawahnya lebih tertata, pola dan perspektif kerja dan pelayanan mereka terhadap masyarakat setempat. Karena itu, selalu ada upaya untuk peningkatan kapasitas, mental dan cara berpikir atas kesadaran pelayanan publik yang baik. Mohon tanggapan. Pemanfaatan ruang kota. Fraksi Hanura Damai Sejahtera mengapresiasi penyelenggaraan night market di 5 wilayah DKI Jakarta. Namun, fraksi Hanura Damai Sejahtera menyarankan sebaiknya terjadwal dengan baik, sehingga menjadi kepastian PKL yang mengambil bagian dari kegiatan itu. Pihak penyelenggara harus lebih inovatif untuk lebih meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mohon tanggapan. Pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Fraksi Hanura Damai Sejahtera ingin menanggapi hal ini. Sesuai informasi yang diterima dari masyarakat, bahwa lapak pasar di Muara Angke, Jakarta Utara dijual dengan harga yang sangat mahal. Hal ini sangat memberatkan pedagang yang ingin berjualan di pasar tersebut. Mohon tanggapan. Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 6,63 triliun yang akan digunakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo sebesar 9,39 miliar, serta penyertaan modal pemerintah sebesar 6,62 triliun untuk PT MRT Jakarta. Pada Jakarta Propertindo, PD Paljaya, PT Bank DKI, PD Dharma Jaya, PT Food Station Cipinang, PT Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Kawasan Berikat Nusantara. Kami sangat mendukung dalam pembentukan Perda tentang penyertaan modal pemerintah pada PT Jakarta Propertindo, dikarenakan selain bisnis yang menguntungkan, juga bisa menjalankan atau mendukung program-program pemerintah provinsi dalam membantu pengembangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja, serta sendirinya kurang lebih dapat membantu perekonomian masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Bentuk bagi hasil atau pembagian keuntungan yang diberikan PT Jakarta Propertindo kepada pemerintah Provinsi Jakarta secara rinci mohon dijelaskan. Dengan keuntungan yang didapat oleh pemerintah Provinsi DKI dari dividen yang telah disetorkan serta dianalisa menurut fraksi kami sudah memberikan keuntungan dan peningkatan PAD dengan terpenuhinya penyertaan modal. Apa fasilitas bagi daerah yang memberikan penyertaan modal? Mohon penjelasan. Demikian penyampaian pemandangan umum fraksi Hanura Damai Sejahtera. Atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti pemandangan umum ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 4 Desember 2013, fraksi Hanura Damai Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Fahmi Julfikar Hasibuan SH ditandatangani. Sekretaris Elizabeth Lestriana MSE ditandatangani. Terima kasih. Kami sampaikan kepada fraksi Partai Hanura Damai Sejahtera. Pandangan umum yang berikut yaitu dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN PKB yang akan disampaikan oleh Saudara Hidayat A.L. Yasin. Kami persilakan
Pemandangan umum fraksi PAN PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para anggota Musbida Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, rekan-rekan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk mendengarkan penyampaian pemanggilan umum fraksi-fraksi. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, pertama-tama fraksi PAN PKB mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan pidato rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014 pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang program penyusunan RAPBD. Seharusnya pada bulan Juli 2013 pihak eksekutif dan legislatif telah selesai membahas KUAPPAS sebagai dasar dari penyusunan RAPBD 2014, dan sebulan sebelum tahun anggaran 2014, yaitu akhir bulan November 2013, sudah mendapat persetujuan DPRD. Artinya bahwa pengajuan APBD 2014 tidak mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang terhormat, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2014 yang diproyeksikan oleh eksekutif diperkirakan tumbuh sebesar 6,1 sampai 6,5% dan inflasi diperkirakan pada kisaran 5 sampai 6%. Dengan indikator tersebut diharapkan perekonomian Jakarta pada tahun 2014 akan lebih baik dari tahun 2013, sehingga diperkirakan total RAPBD tahun 2014 mencapai angka 69,50 triliun, meningkat 38,70% dibandingkan dengan APBD perubahan tahun 2013 yaitu sebesar 50,10 triliun. Kenaikan APBD yang meningkat sebesar 38,70% tersebut menurut kami cukup fantastis dan mengejutkan semua pihak, sehingga kami perlu mengetahui secara detail dan rinci mengenai penambahan RAPBD tersebut. Mohon penjelasan. Kebijakan umum dalam RAPBD tahun anggaran 2014 meliputi kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Untuk itu, fraksi PAN PKB menyampaikan beberapa hal yang butuh jawaban dan penjelasan dari pihak eksekutif. Pertama, pendapatan daerah tahun 2014 yang direncanakan sebesar 62,21 triliun terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 39,55 triliun, dana perimbangan sebesar 15,27 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 7,38 triliun. Beberapa hal kebijakan pendapatan asli daerah yang menjadi fokus pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan perlu mendapat penjelasan antara lain apa yang dimaksud dengan melakukan penyesuaian dasar mengenai pengenaan pajak daerah dan tarif pajak daerah tertentu,
Kemudian program apa yang ditawarkan Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD yang pada akhirnya meningkatkan keuntungan perusahaan dan perseroan daerah. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati. Kedua, belanja daerah tahun 2014 direncanakan sebesar 62,86 triliun, di mana setengah dari anggaran tersebut yaitu sebesar 31 triliun digunakan untuk belanja unggulan dan prioritas dalam pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pada program pencapaian misi menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menaun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah, dan lain-lain, kami memandang bahwa kebijakan Pemprov DKI Jakarta di dalam menyelesaikan permasalahan di atas belum memiliki master plan yang jelas, terutama di dalam menyelesaikan masalah kemacetan atau sistem transportasi dan antisipasi banjir. Fraksi PAN PKB berharap dalam penyelesaian masalah menahun ini tidak hanya berfokus pada pengadaan dan perbaikan infrastruktur saja, tetapi juga menyertakan masyarakat Jakarta dalam bentuk program-program padat karya dan program-program lainnya yang berkelanjutan. Mohon tanggapan. Pada program pencapaian misi menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga ibu kota. Fraksi PAN PKB memandang ada beberapa program yang cukup baik, tetapi masih meninggalkan masalah, seperti pembangunan Kampung Deret dan Taman Waduk Ria Rio. Kampung Deret yang ada pada tahun ini ditargetkan kepada 100 pemukiman kumuh, ternyata belum memenuhi target dan harapan masyarakat. Hal ini terjadi karena kendala-kendala di lapangan, termasuk ikut campurnya program CSR yang sampai hari ini fraksi kami belum mendapat penjelasan dari pihak eksekutif. Mohon penjelasan. Sementara itu, terkait masalah Waduk Ria Rio, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyelesaikan persoalan sejumlah warga yang sampai hari ini masih bertahan di lokasi tersebut karena belum mendapatkan jatah tempat tinggal di Rusunawa Venus Elok atau rusun lainnya. Mohon penjelasan. Sedangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda melalui pembangunan Stadion BMW masih menyisakan persoalan. Fraksi PAN PKB memandang bahwa Taman BMW seluas 26 hektar tersebut syarat kepentingan. Kami berharap persoalan hukum terkait pemilikan lahan tersebut segera dituntaskan, karena jika kasus Taman BMW ini terus dibiarkan, maka akan menyebabkan dampak lanjutan. Mohon penjelasan. Ketiga, pembiayaan daerah yang terbagi menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan tahun 2014 direncanakan sebesar 7,28 triliun, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 6,63 triliun. Pengeluaran pembiayaan tersebut digunakan untuk penyertaan modal pemerintah, yaitu sebesar 6,62 triliun. Fraksi PAN PKB memandang bahwa untuk BUMD yang sudah lama beroperasi dan tidak memberikan profit kepada pemerintah daerah, sebaiknya dipertimbangkan untuk di-merger atau ditutup agar tidak membebani APBD. Dan bagi BUMD yang terlibat masalah, sebaiknya ditunda dulu PNP-nya sampai permasalahannya selesai. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian penyampaian pembahasan umum fraksi PAN PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Segala permasalahan yang belum kami sampaikan dalam pemandangan umum ini akan diperdalam pada rapat kerja komisi maupun rapat-rapat banggar. Dan akhirnya kepada saudara pimpinan rapat, saudara wakil gubernur dan rekan-rekan anggota dewan serta hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabarannya dalam mendengarkan pemandangan umum ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi segala langkah dan perbuatan kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 4 Desember 2013. Fraksi PAN PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta ditandatangani Ketua Hidayat Air Yasin,
Sekretaris Haji Hasbiullah Ilyas SAG. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi PAN PKB pemenang umum yang kelima dari fraksi Partai Demokrat yang akan disampaikan oleh Saudari Desi Kristiana Sari SE. Kami persilakan. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Saudara Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Saudara Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Saudara Pimpinan Partai Politik, Saudara Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta rekan-rekan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati. Sebelum pemandangan umum ini kami sampaikan, marilah sebaiknya terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, karunia, ridho, dan perlindungannya kepada kita semua. Semoga kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dalam kondisi sehat walafiat serta rapat paripurna pada hari ini dapat terlaksana secara lancar, aman, dan tertib. Dengan melihat kondisi keuangan nasional saat ini yang pastinya berdampak lurus terhadap kondisi keuangan di Provinsi DKI Jakarta, terutama terhadap naiknya harga-harga pokok, fraksi Partai Demokrat memandang bahwa 1. Rencana target ekonomi makro tahun 2014 terkait laju pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan pihak eksekutif sebesar 6,1 sampai dengan 6,5%, fraksi Partai Demokrat optimis, namun perlu disesuaikan dengan besaran investasi daerah. Selain itu, fraksi Partai Demokrat juga memandang bahwa proyeksi tersebut akan mampu diraih atau paling tidak mendekati bila pihak eksekutif bersedia menaikkan atau menyesuaikan dasar pengenaan pajak daerah serta menaikkan tarif pajak progresif di Jakarta. Apabila pihak eksekutif bersedia menaikkan pajak progresif hingga menyentuh persentase pajak progresif sebesar 5 sampai dengan 7% pada tahun 2014. Mohon tanggapan. Dan seterusnya seperti yang terlampir, kami tidak bacakan. Saudara pimpinan rapat, peserta rapat dan hadirin yang kami hormati, dari uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, fraksi Partai Demokrat memandang bahwa Raperda APBD tahun anggaran 2014 sudah sewajarnya dilakukan dan perlu didukung oleh penguatan suatu produk hukum untuk menjadi pijakan dan landasan utama dalam melaksanakan program-program pembangunan maupun program kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya optimalisasi peningkatan kualitas pembangunan, peningkatan pertumbuhan perekonomian, maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Jakarta. Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan dengan harapan, usulan, saran, kritik, maupun informasi yang kami sampaikan dapat menjadi stimulus sekaligus motivasi upaya optimalisasi pihak eksekutif menjalankan program-program pembangunan dalam mengelola
dan menerapkan manajemen keuangan daerah sebaik-baiknya dan mampu mengatasi persoalan fundamental ekonomi yang berdampak pada penurunan serta lambat lajunya pertumbuhan perekonomian di Kota Jakarta. Atas perhatiannya, dukungan dan kesabaran peserta rapat maupun hadirin yang telah mengikuti pemandangan umum ini dengan baik, kami dari fraksi Partai Demokrat dengan segenap ketulusan dan keikhlasan mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho, petunjuk dan inayahnya kepada kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 4 Desember 2013, fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ketua Bapak Joni Wenaspoli SME, ditandatangani Sekretaris Dr. Hajah Nazmatul Faiza SHM HUM, ditangani. Terima kasih. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2014 disampaikan oleh Dr. Andes Haji Nasrullah MD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pimpinan dan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta, yang terhormat Saudara Gubernur DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, para pejabat Pemda Provinsi DKI Jakarta, para undangan dan hadirin yang kami hormati. Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi dalam mencermati rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2014. Tahun 2014 adalah tahun terakhir dari masa bakti kita sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dan menjadi kesempatan terakhir kita pada periode ini untuk dapat memberikan yang terbaik bagi warga Jakarta, termasuk melalui APBD yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, dalam memberikan pemandangan umum terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2014 ini, pertama kali fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi atas usaha dari Saudara Gubernur dan jajaran eksekutif dalam menyusun rancangan APBD 2014 ini dan berusaha menyampaikannya secara tepat waktu kepada DPRD, sehingga diharapkan proses selanjutnya yaitu pengesahan dari DPRD dan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri juga tidak mengalami penundaan, sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan penting di 2014 dapat segera dilaksanakan, termasuk program pencegahan dan penanggulangan banjir, mengingat kita akan masuk puncak musim penghujan dan ancaman banjir kembali datang. Selanjutnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera akan memberikan beberapa catatan-catatan
terhadap rancangan APBD 2014 yang telah disampaikan oleh Saudara Gubernur. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan kami tidak bacakan secara rinci, namun kami mohon penjelasan dari Saudara Gubernur. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2014. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam pemandangan umum ini dapat diperhatikan dan menjadi acuan dan masukan untuk perbaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 4 Desember 2013, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Haji Ahmad Zairofi LC ditandatangani, Sekretaris Haji Rifka Abriani SPDI ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pemandangan umum yang ketujuh dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disampaikan oleh Saudari Cinta Mega SH. Kami persilakan. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta atau penetapan tahun anggaran 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan Dewan, pimpinan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat eksekutif daerah Provinsi DKI Jakarta, para undangan dan rekan-rekan anggota Dewan. Merdeka! Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, mengingat rahmat dan berbagai limpahan nikmatnya, dan pada saat ini pula kita diberinya nikmat sehingga dapat hadir untuk mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014. Insya Allah pembahasan berikutnya berjalan lancar hingga kesepakatannya nanti tidak melanggar jadwal yang telah disepakati melalui Badan Musyawarah maupun peraturan perundang-undangan antara lain Perundang Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Yang terhormat pimpinan rapat, Gubernur atau Wakil Gubernur dan hadirin peserta rapat, berikut ini akan kami sampaikan pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan secara ringkas sebagai berikut. 1. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada pihak eksekutif daerah dan badan-badan di pihak legislatif daerah yang telah bekerja keras sejak musrenbang, diikuti dengan penyusunan dan pembahasan KUA PPAS dan APBD tahun anggaran 2014 hingga menjadi Raperda Provinsi DKI Jakarta yang akan kita bahas lebih lanjut sampai menjadi Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014. Dalam kesempatan ini kami menghimbau agar pembahasan Raperda APBD tahun 2014 untuk kemudian ditetapkan menjadi Perda APBD tahun anggaran 2014 antara pihak legislatif bersama pihak eksekutif tidak bertele-tele,
dan tepat waktu sesuai dengan jadwal pembahasan yang telah ditetapkan dalam rapat bamus DPRD. Sehingga yang menjadi kekhawatiran kita bersama bahwa penyerapan anggaran rendah dan silver tinggi menjadi tidak beralasan dan pelaksanaan pembangunan tidak terhambat dan pelayanan publik dapat dinikmati masyarakat secara luas. 2. Mengingat bahwa nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014 sudah disepakati bersama pihak eksekutif melalui gubernur dengan pihak legislatif melalui DPRD. Dan rencana detailnya telah dibahas oleh badan-badan di DPRD bersama SKPD atau UKPD pemerintah daerah. Lalu apalagi? Sedangkan sekiranya perlu ada perubahan masih terbuka peluang musyawarah yang hasilnya ditetapkan kemudian oleh Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan tahun anggaran 2014 setelah bulan Juni 2014. Dengan demikian, maka selalu ada solusi yang baik apalagi penyelenggara pemerintah daerah tetap oleh pihak eksekutif atau gubernur dan pihak legislatif atau DPRD walaupun berbeda fungsi, tetapi tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sama termasuk RPJP dan Perda RPJMD 2012-2017. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan yang bukan alat kelengkapan Dewan tetap berprinsip bahwa politik anggaran yang dianut adalah yang pro rakyat. Sebagaimana tercermin pada semangat visi misi gubernur dan wakil gubernur yang dijabarkan dalam Perda tentang RPJMD. 3. Memperhatikan dasar hukum yang disepakati dan penyusunan penyajian Raperda tentang anggaran pendapat dan belanja daerah tahun anggaran 2014 antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri Nomor 13 2006 tentang pedoman pengelola keuangan daerah berikut perubahannya yaitu Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014. Sedangkan sebagai acuan adalah KUA dan PPA sementara. Dengan demikian, maka fraksi PDI Perjuangan menganggap bahwa penyajian Raperda anggaran pendapat dan belanja daerah tahun anggaran 2014 tidak bermasalah, kecuali pengesahannya yang dilakukan tidak tepat waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Oleh karena itu, diusulkan agar pembahasannya tidak boros waktu dan meningkatkan hubungan yang lebih baik lagi dengan Kementerian Dalam Negeri. Saudara hadirin peserta rapat, karena di sini sudah ada lampiran dan kita mengingat waktu, maka saya serahkan berkas ini kepada ketua dan selanjutnya mohon tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan dari fraksi PDI Perjuangan oleh eksekutif. Terima kasih. Dengan demikian, pandangan dari fraksi PDI Perjuangan yang telah kami sampaikan sekiranya terdapat hal yang tidak berkenan bagi pihak, kami mohon maaf dan atas perhatian pimpinan rapat gubernur atau wakil gubernur dan hadirin peserta rapat kami sangat berterima kasih. Jakarta, 4 Desember 2013, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Dr. Andes Haisarial MM ditandatangani, Sekretaris Haji Bimo Hastoro SIP ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemandangan umum yang terakhir dari fraksi Partai Golongan Karya yang akan disampaikan oleh saudara HM Ashraf Ali BAC SH. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang penetapan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Pimpinan rapat hadirin, fraksi pemandangan umum fraksi ini terdiri dari 10 halaman. Namun mengingat waktu, ada beberapa yang kami tidak bacakan. Namun kami sangat memahami apa yang dipikirkan oleh fraksi Partai Golkar, sangat dipahami oleh eksekutif, khususnya Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang terhormat Saudara Gubernur dan para pejabat eksekutif, saudara rekan-rekan anggota Dewan, dan hadirin yang terhormat. Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Golkar, kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada hari ini. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan peraturan daerah tentang penetapan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang terhormat, dalam bahasan terhadap asumsi makroekonomi 2014 dari pakar-pakar ekonomi di pemerintahan maupun perguruan tinggi, diprediksi bahwa laju inflasi pada tahun 2014 akan mengalami penurunan dibandingkan dengan inflasi tahun 2013. Selanjutnya Pemprov juga memprediksi bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan berada pada kisaran 10.500 rupiah. Sedangkan indikator nyata November 2013, kisaran nilai tukar dolar Amerika masih di atas 11.144 rupiah. Sedangkan di pasaran bebas, jual beli falas masih berkisar 11.946 rupiah. RAPBD tahun anggaran 2014 perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut untuk langkah-langkah pembangunan yang pada gilirannya dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabel dan partisipasi aktif guna diketahui oleh seluruh masyarakat, dan pengelolaan keuangan negara dan daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berkenaan dengan hal tersebut, sangat diperlukan peraturan yang komprehensif dan terpadu dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan yang terkait dengan berbagai kebijakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Berbagai aspek perencanaan pembangunan berkaitan erat dengan alokasi sumber daya, peningkatan peran masyarakat, potensi dan keanekaragaman kepentingan daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, paradigma pembangunan di daerah telah berubah terkait perubahan sistem dan mekanisme pembangunan daerah. Pada hakikatnya perencanaan pembangunan merupakan interaksi timbal balik antara Pemda dan masyarakat yang pluralistik, baik sebagai subjek maupun objek. Dalam prosesnya timbul berbagai kepentingan. Terhadap kondisi ini, perubahan interaksi antara unsur harus bersifat dinamis dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki permasalahan spesifik yang seringkali berbeda dengan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, Bogor, dan Depok di wilayah Provinsi Jawa Barat, serta Tangerang di wilayah Provinsi Banten. Perbedaan ini kerap terjadi akibat tidak adanya koordinasi maupun sinkronisasi atau kesamaan pendapat terhadap perencanaan pembangunan daerah, diantaranya masalah sampah, air, penduduk, dan transportasi massal. Apabila saat ini Pemprov sedang melakukan pembenahan terhadap parkir liar dan angkutan umum, utamanya Metro Mini dan Kopaja, maka perlu juga dilakukan koordinasi dengan aparat terkait terhadap angkutan antar wilayah Bodetabek yang beroperasi di pinggiran kota Jakarta
terhadap kendaraan umum ini, fraksi Partai Golkar menyarankan pihak eksekutif agar setiap pengemudi angkutan menggunakan webpak yang dilengkapi dengan WET atau identifikasi nama pengemudi, nomor wilayah operasional kendaraan, dan lain sebagainya. Dalam rangka mengatasi keberadaan angkutan umum jenis bus sedang, fraksi Partai Golkar berpendapat agar seluruh jajaran pengemudi maupun awak bus sedang lainnya diberikan pendidikan khusus dengan standar kompetensi yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 77 ayat 3 dan 4 mengenai kepemilikan surat izin mengemudi, agar keselamatan penumpang dan pengguna jalan semakin terjamin, di samping tentunya pengemudi memiliki keterampilan dan pendidikan mengenai tata tertib berlalu lintas. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang terhormat, sebagaimana diketahui bahwa lalu lintas kota Jakarta setiap hari selalu rawan macet. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan panjang jaringan jalan, banyaknya kantong-kantong parkir liar, belum lagi kendaraan angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk mencari penumpang dan PKL. Apabila pada musim penghujan, selain banjir, juga tidak sterilnya kolong jembatan untuk berteduh, kecuali kolong jembatan Semanggi. Dalam pengamatan fraksi Partai Golkar dan mencermati pelaksanaan kegiatan kebijakan Pemprov DKI Jakarta, bahwa data dan informasi yang fraksi Partai Golkar dapat dari Polda Metro Jaya bahwa jumlah kendaraan di Jakarta sebanyak 15 juta lebih kendaraan bermotor. Jumlah ini belum termasuk angkutan umum yang mencapai 859.692 unit, belum termasuk bus Transjakarta. Meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan penambahan jalan menyebabkan kemacetan di Jakarta semakin parah. Bahkan diyakini pada tahun 2014 mendatang Jakarta sebagai ibu kota akan stuck atau macet total akibat penambahan kendaraan baru setiap harinya sekitar 700 unit. Pemprov telah berusaha untuk memberi kenyamanan bagi pengguna kendaraan bermotor pribadi, antara lain dengan menindak parkir liar, menata para pedagang kaki lima, membuat flyover maupun underpass, membuang jalan tembus atau missing link, membangun ruas jalan non-tol. Tapi semuanya akan sia-sia apabila pemerintah pusat sebagai pengusaha segala kebijakan selalu memberikan kelonggaran bagi para produsen kendaraan bermotor yang menargetkan 1 juta per tahun. Selanjutnya, fraksi Partai Golkar menelaah pajak reklame. Pada RAPBD tahun anggaran 2013 ditargetkan sebesar 500 miliar, sedangkan untuk RAPBD tahun anggaran 2014 ditetapkan sebesar 2,4 triliun atau naik sebesar 380%. Pada prinsipnya, fraksi Partai Golkar sangat mendukung apabila pajak reklame meningkat cukup signifikan. Namun yang perlu menjadi perhatian Pemprov bahwa dalam penentuan pemasangan reklame juga ditetapkan secara transparan terhadap wide area, jangan sampai dilanggar oleh oknum tertentu. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang terhormat, terkait dengan lokasi PT KBN untuk kepentingan industri yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sarana prasarana, menurut fraksi Partai Golkar sudah waktunya PT JIP Pulau Gadung untuk dipindahkan ke KBN. Hal ini fraksi Partai Golkar usulkan mengingat bahwa terminal Pulau Gadung juga akan dipindahkan ke Pulau Gebang, yang berarti kesemrawutan lalu lintas akan semakin berkurang. Tetapi dengan masih adanya lokasi industri Pulau Gadung, kendaraan besar truk masih berlalu lalang di wilayah ini. Hal lain dengan diprogramkan 1000 tower rumah susun dan ruang terbuka hijau, maka lahan bekas industri PT JIP Pulau Gadung dapat digunakan untuk kedua program dimaksud. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang terhormat, sebagaimana diketahui bahwa berkaitan dengan penanggulangan banjir, rob, genangan diantaranya perlu dilakukan normalisasi dan pengerukan sungai dan saluran secara bersamaan dan tidak dilakukan secara terpisah dan terpecah.
seperti dalam pengamatan fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa pembangunan lanjutan BKT untuk pembuatan jalan dan saluran pengaman koridor termasuk di dalamnya pembersihan sampah. Demikian juga terhadap normalisasi sungai dan saluran agar dilakukan bersamaan dengan penataan pembangunan terhadap 13 sungai yang mengalir di wilayah DKI Jakarta, termasuk keberadaan situ, waduk, dan tanggul untuk saat ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk tempat hunian maupun bangunan liar, termasuk sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga atau sampah. Dalam program kegiatan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini, seperti normalisasi Sungai Ciliwung dan penataan waduk Pluit, Rio, dan Tomang, pada prinsipnya fraksi Partai Golkar sangat mendukung. Efek dari kebijakan itu berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama yang menempati rusun. Dalam hal ini, fraksi Partai Golkar meminta agar secara rutin dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan rusun oleh yang berkepentingan dan jangan sampai dipindah tangankan, termasuk pengawasan kepada sarana dan prasarana kelengkapan rusun dimaksud. Selain itu, fraksi Partai Golkar meminta penjelasan eksekutif terhadap hasil-hasil dari penataan sungai, waduk, situ, dan embung, antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas RTH, seberapa besar biaya yang dikeluarkan Pemprov untuk ruang kerohiman, untuk uang kerohiman, pembebasan lahan dan pembangunan taman waduk Rio, dari penataan dan normalisasi dimaksud berapa persen luas pengembangan RTH interaktif nantinya. Dengan akan difungsikannya waduk Pluit, Rio, dan Tomang Barat sebagai resapan air, pengendali banjir, juga dibangun water treatment plant sebagai penampung air untuk bahan baku air bersih guna mendukung suplai air bersih untuk wilayah Jakarta yang akan dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo dapat diatasi secara maksimal. Sebagaimana diketahui bahwa PT Jakarta Propertindo juga melaksanakan kegiatan pembangunan properti dan lain sebagainya. Dalam hal ini, fraksi Partai Golkar meminta penjelasan eksekutif apakah pembangunan pipa transmisi air bersih dari pembatasan Jakarta sampai ke Muara Karang dan pengembangan air bersih ke Kepulauan Seribu juga dikerjakan oleh Jakpro. Mohon penjelasan. Dan apabila seperti itu, maka menurut fraksi Partai Golkar sangat perlu pengawasan melekat. Dalam mengatasi genangan, Pemprov mengatasi dengan membuat sumur resapan dan lubang biopori. Dalam program kegiatan di lapangan perlu pengawasan yang selektif, mengingat bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan jauh daripada manfaat karena tidak sesuai dengan ketentuan. Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa tanpa pengawasan maka pembuatan sumur resapan dan lubang biopori yang pada kenyataannya hanya menjadi sarang tikus semata, sehingga akan membuang anggaran dengan sia-sia. Selanjutnya, fraksi Partai Golkar beralih pada bahasan pelindungan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain terhadap penyediaan sarana prasarana TPS ramah lingkungan, TPS pesisir dan di Kepulauan Seribu. Menurut fraksi Partai Golkar, untuk pembersihan di wilayah Kepulauan Seribu, sebagian besar sampah terbawa hanyut dari daratan Jakarta, termasuk sampah dari para wisatawan yang berkunjung ke wilayah Kepulauan Seribu. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana dengan fungsi dari pintu air yang dipasang sebagai penahan atau penyaring sampah pada 13 sungai yang bermuara ke laut. Mimpi untuk menjadikan Kebun Binatang Ragunan sebagai konservasi pelestarian flora dan fauna, edukasi dan penelitian serta rekreasi dapat diwujudkan apabila tersedianya rencana induk master plan yang baik dan berjangka panjang, tata kelola yang baik dari seluruh pemangku kepentingan sebagai salah satu syarat. Demi mencapai revitalisasi Kebun Binatang Ragunan diantaranya tetap milik negara, penyusunan master plan melibatkan publik serta memperhatikan kelengkapan fasilitas. Pengelolaan manajemen dilakukan secara transparan dan dapat diakses publik melalui internet serta tidak korup. Sebagaimana keinginan dari semua pihak agar Kebun Binatang Ragunan menjadi yang terbaik di dunia, maka perlu waktu rehat bagi satwa yang ada di Kebun Binatang Ragunan.
Program peningkatan kualitas kesehatan antara lain diarahkan untuk memaksimalkan pelayanan dari puskesmas kecamatan menjadi rawat inap. Pada prinsipnya fraksi Partai Golkar sangat mendukung, utamanya dilakukan di lingkungan padat dan penduduknya kebanyakan berpenghasilan pas-pasan, dan apakah program ini telah diterapkan di Kepulauan Seribu. Demikian juga terhadap penambahan kapasitas kelas 3 pada RSUD, apakah program ini mendapat dukungan dari rumah sakit swasta dan sampai sejauh mana penyelesaian pembayaran tunggakan Pemprov terhadap pasien pengguna kartu Jakarta Sehat. Mohon penjelasan eksekutif. Dengan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, selain diberikannya bantuan biaya operasional pendidikan kartu Jakarta Pintar, juga untuk rehab total gedung sekolah, fraksi Partai Golkar berharap agar pembangunan gedung sekolah ini menggunakan bahan yang bermutu dan berkualitas baik, agar hasil pembangunan tidak mudah rusak yang dapat mencederai anak didik dan pendidik. Jangan sampai kasus renovasi pembangunan gelanggang olahraga Koja Jakarta Utara yang roboh dan memakan korban jiwa meninggal terulang lagi. Hal lain, fraksi Partai Golkar mendapati adanya SDN di Jalan Bunga Rampai Raya, Rumah Splendor yang mempunyai 2 musola dalam satu lingkungan, sebagaimana pengawasan pihak Pemprov terhadap kasus seperti ini. Dalam kegiatan program pembangunan dan pengembangan lingkungan cagar budaya diantaranya untuk kelanjutan pembangunan perkampungan budaya Betawi Situ Babakan, konservasi gedung Utara Museum Sejarah Jakarta, serta pelaksanaan Monas Jakarta Carnival dan Monas International Performing Art. Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa cagar budaya Betawi belum secara maksimal dikembangkan. Hal ini terlihat bahwa dalam event-event kegiatan menyangkut keberadaan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia tidak secara spesifik dipertunjukkan kepada halayak ramai, baik yang dihadiri masyarakat Jakarta ataupun wisatawan dalam maupun luar negeri. Mengingat hal tersebut di atas, dalam perkembangan masyarakat Jakarta yang bersifat kosmopolitan dapat meminimalisir perkembangan budaya Betawi yang belum mampu berperan mengembangkan budaya Betawi secara optimal. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar mengusulkan agar diterbitkan perda tentang pelestarian budaya Betawi dan mengoptimalkan lembaga kesenian Betawi untuk dapat lebih berjalan dalam pengembangan budaya Betawi. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Golkar berharap kiranya penetapan APBD 2014 yang dibahas oleh DPRD bersama eksekutif dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi dalam pembangunan kota Jakarta dan dapat mensejahterakan warganya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua dalam pengemban tugas yang mulia. Demikian ulasan pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya ini. Atas perhatian dan kesabaran hadirin diucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Rudin Akbar Lubis SH MH ditandatangani, Ketua HM Ashraf Ali PAC SH ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Golongan Karya atas pandangan umumnya. Hadirin yang kami hormati, secara berturut-turut telah kita dengarkan pandangan umum fraksi-fraksi untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Saudara Gubernur. Jawaban dan penjelasan Saudara Gubernur tersebut insya Allah akan disampaikan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013. Akhirnya, atas perhatian dan kesabaran hadirin mengikuti jalannya rapat paripurna ini, kami ucapkan terima kasih dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini saya tutup.